Minangkabau adalah bagian dari dunia Melayu, sebagaimana sekian banyak lainnya di Asia Tenggara ini yang tergolong ke dalam suku ataupun bangsa Melayu, yang jumlahnya tidak kurang dari 300 juta jiwa seluruhnya. Suku Melayu ini merupakan kelompok mayoritas di kawasan Nusantara dan Semenanjung Melayu dan Filipina. Ada minoritas Melayu di Thailand, terutama di Patani di bagian selatan, di Kamboja, di Myanmar, di Sri Lanka, dan bahkan di Madagaskar, di Suriname, lalu di Kepulauan Pasifik. Suku Melayu yang tadinya menguasai Singapura di bawah kerajaan Temasek sekarang jadi minoritas di negerinya sendiri di bawah kekuasaan Cina perantau. Juga begitu di Filipina yang secara demografis mayoritas penduduknya adalah tergolong pribumi Melayu, tetapi secara politis, ekonomi, dan bahkan sosial budaya dikuasai perantau Cina. Indonesia kontemporer sekarang ini kelihatannya juga menuju ke arah itu. Walau mayoritas terbesar penduduk adalah pribumi Melayu, serta suku-suku di Papua, Maluku, dan NTT yang non-Melayu, tetapi ekonominya juga didominasi atau bahkan dikuasai oleh penduduk non-Pri-Cina, seperti di Filipina dan Singapura. Dari penguasaan ekonomi lalu menjurus ke arah penguasaan politik dan sosial budaya. Sedang jumlah penduduk non-Pri-Cina sangat kecil sekali, sekitar 2%. Sementara di Malaysia, penduduk Cina di atas 25%, di Filipina 2%. Di Malaysia untung ada Mahathir yang sejak awal 1970-an memberi peluang besar kepada bumi putra Melayu untuk berkiprah dalam mengangkatkan diri dari keterbelakangannya, yang juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia. Ribuan mahasiswa Melayu dikirim tiap tahun bersekolah ke luar negeri untuk mempercepat terkejarnya ketertinggalan di bidang pendidikan, yang efek multipliernya menjurus kepada terbukanya usaha lain-lainnya. Sekarang orang Melayu di Malaysia tidak hanya di pedesaan, menggarap pertanian dan perkebunan, tetapi juga di bidang industri, bisnis dan teknologi di perkotaan, walau Cina masih dominan. Indonesia sampai sekarang ini kelihatannya belum ada usaha yang sama ke arah itu. Indonesia tidak punya tokoh seperti Mahathir yang mendahulukan kepentingan pribumi dalam mengejar segala ketertinggalannya. Kelompok birokrat aristokratik penguasa pribumi cenderung memanfaatkan peluang mempergemuk diri dengan bekerja sama dengan penguasa non-Pri-Cina dalam mengelolakan ekonomi NKRI ini, yang potensi sumber daya alamnya termasuk terkaya di dunia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela sejak Orde Baru sampai sekarang ini adalah dan hanyalah konsekuensi logis dari hasil kerjasama yang mesra antara kelompok penguasa pribumi dan penguasa non-Pri-Cina itu. Kelompok penguasa pribumi makanya lebih memberi peluang kepada pengusaha konglomerat non-Pri-Cina dalam menggeluti usaha-usaha di bidang ekonomi, perdagangan, dan industri, ketimbang memberi peluang kepada kelompok pribumi seperti yang dilakukan oleh penguasa pribumi Melayu di Malaysia itu. Pemerintah dan penguasa NKRI sejauh ini lebih memikirkan mempercepat pertumbuhan angka-angka statistik ekonomi per tahunnya daripada memikirkan bagaimana kelompok pribumi yang merupakan pewaris yang sah dari republik ini terlepas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Sekarang saja kelompok pengusaha konglomerat non-Pri-Cina di Indonesia telah menguasai kegiatan ekonomi, bisnis, dan industri dari hulu sampai ke muara, di darat, di laut, dan di udara. Mereka seperti di Filipina,
mulai bergerak ke bidang politik dan sosial budaya. Yang jadi alasan, seperti dikemukakan di awal Orde Baru oleh para pakar ekonomi lulusan Berkeley Mafia pendukung Soeharto, adalah 100 tahun pun diberi peluang kepada penduduk pribumi untuk menyelesaikan kemelut ekonomi yang ditinggalkan oleh Soekarno tidak akan berhasil karena mereka tidak punya budaya bisnis entrepreneurial seperti yang dimiliki oleh non-Pri-Cina. Makanya mau tak mau kita mengandalkan kepada kelompok konglomerat non-Pri-Cina untuk menyelamatkan dan mengangkatkan ekonomi Indonesia yang ditinggalkan oleh Soekarno yang sudah diambang kehancuran itu. Suku Melayu ini secara antropo-etnografis pertama terbagi dua, Melayu Proto atau tua dan Melayu Deutero yang muda. Yang tua seperti Batak, Nias, Mentawai, Enggano, Kubu, Dayak, dan suku-suku Melayu di Filipina Utara. Dan yang muda seperti yang lainnya termasuk Minangkabau ini. Melayu Proto yang menjadi incaran kristenisasi kebanyakan sekarang Kristen atau masih animis. Sementara Melayu Deutero Islam. Ada yang mengatakan kedua-duanya berasal dari Asia belakang, yakni daratan Asia Tenggara, yang ada unsur Mongoloidnya. Yang Proto lebih dahulu datang ke Nusantara dari yang Deutero. Ada yang datang melalui Semenanjung Melayu, turun ke Sumatera dan Jawa, dan pulau-pulau lainnya di bagian tengah dan timur. Lalu ada pula yang datang melalui Korea ke Filipina, ke pulau-pulau lainnya di Nusantara. Tapi ada pula yang mengatakan yang Proto asli autoton di Nusantara, hanya yang Deutero yang bergerak bermigrasi dari Asia belakang. Lalu ada pula teori Kon-Tiki dari Thor Heyerdahl yang memperkirakan bahwa orang Melayu seperti orang-orang di Polinesia berasal dari suku-suku asli di Amerika Selatan, serumpun dengan orang-orang Indian yang ada di Amerika Latin itu. Mereka bergerak dengan perahu Kon-Tiki ke pulau-pulau di Pasifik, dan ada yang lanjut ke Asia Tenggara ini. Semua ini apakah fakta atau legenda atau mitos dan cerita belaka? Kita tidak tahu. Kabut tebal sejarah ke masa lalu menyelimutinya, yang makin ke belakang makin tebal dan gelap. Kita serahkanlah kepada para ahlinya untuk menggelutinya. Cerita-cerita yang bersifat legenda yang juga tertuang dalam Tambo sendirinya juga tidak kurang menghiasi cerita masa lalu itu. Dan masing-masing suku Melayu itu punya legenda sendiri-sendiri. Suku Melayu Minangkabau misalnya mengaitkan asal-usulnya ke Gunung Merapi ketika masih sebesar telur itik. Ketika Galodo Nabi Nuh, di mana yang kelihatan hanya puncaknya. 3 orang bersaudara dari anak-anak Sultan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great dari Macedonia belayar ke arah Pulau Perca di Nusantara ini. Yang satu turun di puncak Gunung Merapi, yang satu terus ke timur ke Tiongkok, dan yang satu lagi kembali ke benua Ruhum. Dengan surutnya air, mereka pun turun ke sawah Setapang Benih, ke Lagundi dan Baselo, kira-kira di Pariangan Sungai Jambu sekarang. Dan seterusnya dengan perkembangan penduduk dari Taratak dari dusun-dusun jadi koto, dan koto jadi nagari, dan nagari pun menjadi Luhak Nantigo. Yang seterusnya juga berkembang ke rantau, ke barat ke pesisir Pariaman, Padang, dan pesisir selatan. Yang kemudian juga sampai ke Muko-Muko dan Bengkulu di selatan, dan ke Pasaman, Air Bangis, Natal, Sibolga, Singkil, Tapak Tuan,
dan terus ke utara sepanjang pantai barat Aceh ke daerah Anak Jameu sekarang ini. Belum pula yang turun ke pantai timur di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sekarang ini, serta ada pula yang melintas ke Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, dan Selangor di Malaysia sekarang ini. Dengan proses migrasi yang terus berlanjut sampai sekarang ini, akhirnya orang Minang bisa ditemukan di mana saja, baik di Nusantara, di dunia Melayu, sampai ke mancanegara sekalipun. Diaspora orang Minang ini hanya bisa ditandingi oleh orang Yahudi yang juga bertebaran di mana-mana di dunia ini. Di samping juga orang Cina. Orang Minang seperti juga orang Yahudi dan Cina hanya memilih dua kota di bidang perdagangan dan jasa, dan tidak desa-desa. Di bidang pertanian dan nelayan seperti orang Jawa dan Bugis Makassar. Profesi mereka sendiri banyak-banyak di bidang perdagangan, terutama yang menengah ke bawah, di pasar-pasar dan kaki lima. Sementara menengah ke atas diborong habis oleh orang Cina, dan di bidang industri dasar oleh para kapitalis barat dengan bekerja sama dengan konglomerat Cina. Orang Minang melalui proses pendidikan juga bergerak ke bidang jasa dan sipil, swasta maupun pemerintah. Satu hal yang istimewa, budaya kuliner yang menyebabkan warung nasi Padang ditemukan berjejer sejak dari Aceh sampai ke Papua, di semenanjung Malaysia dan Singapura, dan di kota-kota di Australia, bahkan beberapa di Eropa dan Amerika. Rendang Padang pada akhirnya mencapai puncaknya yang dinyatakan sebagai masakan terenak di dunia.